Halo, bertemu lagi dengan Kak Lasminto. Kali ini kakak akan membahas materi tematik kelas 4 di semester 1 pada tema 1, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan dari materi kakak selanjutnya. Baik, langsung saja kita ke materi. Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ada dua, yaitu setelah pembelajaran ini kalian diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi manfaat kerjasama pada sebuah permainan. Kemudian yang kedua mampu memahami media perpindahan pada bunyi. Nah, langsung saja kita ke materi ya. Bekerja sama bisa dilakukan kapan saja. Saat kita bermain pun kita bisa bekerja sama. Tahukah kamu bahwa kita dapat belajar bekerja sama dari permainan tradisional? Ayo kita pelajari bersama. Nah, ini ada gambar apa ya? Ada gambar tiga anak yang bermain permainan tradisional. Nah, permainan ini namanya apa? Namanya adalah bakia. Salah satu permainan tradisional Indonesia yang sangat menarik adalah permainan bakia. Permainan ini berasal dari Sumatera Barat. Bakia atau biasa disebut terompa, bakua di Sumatera Barat merupakan permainan yang membutuhkan kekompakan. Nah, ini ya. Mungkin kalian juga sudah pernah bermain bakia ya. Jadi ini perlu kekompakan. Kalau yang bergerak bersama itu kaki kiri dulu bareng-bareng atau kanan dulu. Harus bareng-bareng ketiga anak. Kalau misalkan tidak bareng-bareng nanti bisa jatuh. Nah, sebelum melakukan permainan bakia, kamu harus memperhatikan hal berikut. Yang pertama, buat kelompok yang terdiri atas 3 orang. Jadi masing-masing ada 3 orang. Kemudian masukkan kaki ke dalam tali bakia. Nah, seperti ini ya. Ini sepatunya warna merah, warna biru, warna kuning dimasukkan di dalam tali bagiannya. Kemudian pegang bahu anggota di depannya. Jadi yang anggota nomor 2 dan nomor 3 harus memegang bahu teman yang ada di depannya. Yang keempat, anggota paling depan memberi tanda kapan berjalan dan berhenti. Jadi komandonya ada di pemain atau anggota paling depan. Kalau maju ya maju, kalau mundur ya kalau berhenti ya berhenti. Seperti itu ya. Harus mengikuti instruksi dari anggota yang paling depan. Kemudian yang kelima, kalian harus mendiskusikan dulu kaki mana yang akan diangkat terlebih dahulu. Misalkan kaki kanan atau kaki kiri. Jadi kalian bertiga harus kompak, harus berdiskusi dulu. Nanti yang maju yang kaki mana dulu, yang kanan dulu atau kiri dulu. Jadi harus sepakat. Kalau tidak sepakat nanti tidak akan berhasil. Kemudian yang keenam, agar kompak semua anggota bisa berteriak saat berjalan. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, seperti itu ya. Jadi harus berteriak biar tetap kompak. Kemudian yang ketujuh, cobalah berkali-kali permainan ini dengan kelompokmu sampai terasa. Jadi nanti kalian bisa mencoba dengan teman kalian. Karena ini masih masa pandemi atau masih PJJ atau daring, jadi kalian nanti bisa mencoba dengan teman yang ada di rumah. Dalam kelompok terdiri dari beberapa anggota yang memiliki kemampuan beragam. Namun, hal tersebut tidak menghalangi kita untuk tetap bekerja sama. Saling menghargai perbedaan dalam bekerja sama akan membantu tim mencapai tujuan. Saat bermain bakia, kamu tentunya harus mendengarkan peluit yang ditiupkan guru dan aba-aba temanmu. Kegiatan tersebut tentunya membutuhkan pendengaran yang baik. Masih ingatkah kamu tentang pentingnya indera pendengar? Ayo kita mengingat kembali. Nah, ketika kita mendengarkan sesuatu, pasti ada hubungannya dengan bunyi. Kita mereview kembali ya. Sumber bunyi. Sumber bunyi itu adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Misalkan tangan ketika bertepuk, kemudian ketika kita memukul meja akan ada suaranya. Nah, itu termasuk sumber bunyi. Contoh sumber bunyi
yang sangat mudah sekali kita dapatkan adalah contohnya adalah gendang yang dipukul ya, dipukul gendang itu ada suaranya. Kemudian gitar yang dipetik, nah ini suaranya juga sangat merdu. Kemudian tenggorokan, nah ketika kita bersuara itu juga termasuk sumber bunyi. Kemudian masih ada contoh yang lainnya, misalkan ketika drum dipukul, kemudian pintu dipukul dan lain sebagainya, itu termasuk sumber bunyi. Nah, ketika kita mendengarkan bunyi, nah itu kan sumber bunyinya kadang tidak dekat dari kita, kadang ada yang jauh. Nah, ketika dari sumber bunyi sampai ke telinga kita itu butuh media. Jadi ada media perpindahan bunyi yang mengantarkan dari sumber bunyi sampai ke telinga kita. Nah, ada 3 yang menjadi media perpindahan bunyi, yaitu gas, cair, dan padat. Nah, contohnya gas itu adalah suara teman yang memanggil kita. Jadi ketika kita berada di lapangan, kemudian ada teman yang memanggil, jadi suaranya teman itu sampai ke telinga kita itu berpindah melalui apa? Melalui udara, dan udara itu termasuk benda gas. Kemudian yang benda cair, suara batu yang kita tenggelamkan dalam bak mandi melalui air. Jadi ketika kita membawa batu dibawa ke bak mandi, kita jatuhkan, ketika sampai di lantai bawah yang bak mandi paling bawah, nanti akan dengar suara dek seperti itu ya, suara batunya dek seperti itu. Nah, itu kita mendengar itu jadi melalui air. Jadi media perpindahan bunyinya itu melalui air atau benda cair. Sedangkan untuk contoh benda padat adalah permainan telepon tali. Nah, jadi permainan telepon tali yang pernah kita buat ya, itu kita bisa mendengarkan apa yang dibicarakan oleh teman kita melalui telepon tali tadi. Nah, medianya yaitu benang. Jadi benang itu juga termasuk benda padat. Kemudian ini contohnya, misalkan ada suara anjing di agak jauh tetapi kita tetap dengar. Nah, perpindahan energi bunyi ini melalui gas yaitu udara. Ya, seperti ini. Kemudian perpindahan energi melalui benda cair, contohnya seperti ini, ketika kita menjatuhkan batu pada sebuah bak, misalkan ini bak mandi atau akuarium gitu, nanti akan terdengar dek sampai bawah, maka akan ada bunyi yang terdengar di telinga kita. Nah, kemudian perpindahan energi bunyi melalui benda padat, contohnya ini tadi, permainan telepon tali. Jadi ada satu yang berbicara, kemudian nanti benangnya akan bergetar dan menyampaikan bunyinya sampai temannya yang mendengarkan. Seperti itu. Nah, untuk latihan soal, kakak sudah menyiapkan 2 butir soal. Yang pertama yaitu apa manfaat yang kita peroleh jika dapat bekerja sama dalam permainan bakia. Nah, ketika kita bermain bakia, saat kita bekerja sama dengan baik, nanti manfaat yang kita peroleh apa? Yang kedua, sebutkan contoh perpindahan bunyi melalui benda padat, cair, dan gas. Seperti tadi ya yang sudah kakak jelaskan. Nah, ini nanti bisa kalian kerjakan di rumah. Kemudian hasilnya bisa kalian diskusikan dengan kedua orang tua kalian atau bapak ibu guru yang ada di sekolah. Demikianlah tadi adik-adik pembahasan materi tematik kelas 4 di semester 1 pada tema 1 subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan dari materi kakak selanjutnya. Terima kasih.